Selamat pagi saudara-saudaraku. Seiring malam berlalu, kita memasuki pagi di hari yang baru. Puji syukur kepada Tuhan. Semalam kita tidur di bawah lindungannya. Firman Tuhan yang menjadi pijakan refleksi pagi ini diambil dari Injil Lukas 17 ayat 17. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Saudaraku, meski tiap orang mendapat pemberian yang sama dari pihak tertentu, belum tentu responnya sama. Kisah 10 orang kusta memberi gambaran tersebut. Tuhan Yesus bertemu dengan 10 orang kusta. Mereka hidup di koloni bersama-sama, tersisih dari pergaulan sosial. Ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, permintaan mereka satu dan sama, agar Tuhan Yesus mengasihani mereka dengan memberi kesembuhan. Saudaraku, penyakit kusta bebannya berlapis-lapis. Mereka tidak bisa hidup normal. Tempat tinggal di tempat sepi di pinggiran kota. Tidak bisa bergaul bebas. Pintu tempat beribadah tertutup bagi mereka. Jangankan dulu, jika sekarang ada orang mantan penyandang sakit kusta masuk beribadah di gereja, mungkin saja semua mata kurang ramah menatapnya, dan tidak ada yang mau duduk di sampingnya. Bukan hanya itu, penyandang sakit kusta dihakimi sebagai orang yang kena hukuman Allah. Itu jelas membebani pikiran mereka. Sehingga orang kusta tidak cuma emosinya yang syarat kelelahan, pandangan keagamaan pun menambah kesesakan batinnya. Karena pandangan keagamaan yang demikian lebih banyak menghakimi daripada bersimpati. Hari itu Tuhan Yesus berjumpa dengan kalangan penyandang sakit kusta. Tentu harapan besar mereka bergejolak bahwa perjumpaan itu akan mengubah nasib mereka ke depan. Untuk itu, mereka siap melakukan apa yang diminta Tuhan Yesus. Tak heran, begitu Tuhan Yesus meminta mereka pergi ke imam, mereka patuh. Mereka mengindahkan permintaan Tuhan Yesus. Patuh total tanpa sedikit pun ada rasa keberatan. Di tengah perjalanan itulah mukjizat terjadi. Mereka tahir, penyakit mereka sembuh. Saudaraku, semua orang kusta sembuh. Tuhan Yesus memperlakukan tidak pilih kasih. Tidak ada yang tertinggal. Tuhan Yesus memperlakukan sama dan merata. Tidak ada yang satu diperlakukan lebih istimewa daripada yang lain. Lalu apa yang terjadi kemudian? Ternyata dari 10 orang kusta yang disembuhkan, cuma 1 orang yang kembali. 1 orang ini merasakan betapa besar kebaikan Tuhan Yesus. Bebannya yang selama ini melekat berakhir. Dia dipulihkan, baik dari segi penyakitnya, sekaligus pergaulan sosialnya.
Dengan kesembuhannya, ia bisa kembali ke tengah keluarga dan kembali berada di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, sungguh sangat berarti tindakan mukjizat itu. Sayangnya, saudaraku, kemana mayoritas yang telah sembuh itu? Cuma satu kembali buat mencurahkan rasa syukur dan terima kasih. Sisanya bagaikan kacang lupa kulitnya. 9 orang lupa diri. Saudaraku, seharusnya berkat yang diterima dari Tuhan makin mendekatkan diri seseorang dengan Tuhan. Gejolak terima kasihnya harus mendorong untuk menghargai pemberian Tuhan. Ternyata buat 9 orang yang sembuh, berkat itu justru tidak mendorongnya menghargai tindakan Tuhan Yesus. Orang yang telah menerima kebaikan Tuhan, ada yang mengapresiasi Tuhan. Sebaliknya, ada juga yang melupakan kebaikan Tuhan. Saya kira Anda pun bisa jadi pernah mengalaminya. Anda telah berbuat baik kepada seseorang, boro-boro diapresiasi, justru Anda malah dilupakan. Kita memberi tentu tanpa pamrih tertentu. Kita tidak menuntut agar diingat kebaikan kita. Hanya jangan lupa, orang yang tahu berterima kasih adalah orang yang menyimpan dalam hatinya setiap kebaikan yang diterimanya. Sampai-sampai Tuhan Yesus sempat bertanya, "Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Saudaraku, zaman now terdapat kasus yang ekstrim. Ternyata ada anak yang tidak tahu berterima kasih kepada jerih dan juang orang tuanya sendiri. Legenda Malin Kundang, yakni kisah anak yang menyangkali ibunya, yang berarti juga mengingkari seluruh kebaikan ibunya. Tidak cuma kisah fiktif, dalam kenyataan bisa terjadi dan kita bisa temui. Ada anak-anak yang melantarkan hidup ibu atau ayahnya di masa tua mereka, melupakan kebaikan mereka. TV BBC London menyiarkan bahwa di Inggris banyak sekali orang tua yang merayakan Natal sendiri dan dalam suasana kesepian. Kemana anak-anaknya? Ada, tapi mereka tidak peduli. Orang tua seolah-olah tercampak di lorong kesendirian yang sepi. Dan TV itu menayangkan bagaimana pemuda-pemuda Muslim dengan tulus, semangat mendatangi orang-orang tua tersebut. Mereka berbagi sukacita. Ironi, anaknya sendiri asik dengan dunianya sendiri tanpa ingat orang tuanya. Pada hari Senin ini, kita melangkah dengan mengawalinya berbentuk ungkapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Sejalan dengan itu, kita menengok ayah atau ibu kita. Mereka yang sejak awal kehidupan kita menabur benih-benih kebaikan. Kita tidak melupakan mereka.
kita patut catat dalam kamus hidup kita bahwa kita seperti sekarang, pertama karena Tuhan, kedua lantaran peran kebaikan ayah atau ibu kita, dan yang tentu juga kita harus catat, ada banyak orang yang kepadanya kita pun patut berterima kasih. Mari kita teladani sikap satu orang kusta yang kembali kepada Tuhan Yesus. Mari kita hindari sikap 9 orang kusta yang larut dengan sikap tidak tahu diri. Berterima kasih saja tidak. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau maha baik, dan orang tua kami pun amat baik. Ajar kami tidak melupakan Engkau dan juga upaya dan kegigihan orang tua kami. Dan kami pula mengingat sesama kami yang banyak berperan dalam keberadaan kami. Kepada mereka pun kami tidak melupakannya. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Tuhan memberkati. Masih bersama Pendeta Supriyatno.